kedatangan kita sudah. Pagi ini boleh kita pergunakan dengan baik ya saudara, supaya kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan itu benar-benar dimanfaatkan ya. Nah, saudara, pagi ini kita akan belajar alasan mencari Tuhan. Kalau saudara yang suka nyatet, yang rajin nyatet, saudara punya catatan firman Tuhan sebelumnya ya, alasan mencari Tuhan. Nah saudara, pagi ini alasan mencari Tuhan yang kita akan pelajari karena punya keinginan untuk hidup benar ya. Jadi saudara, kedatangan kita ke gereja, kita cari Tuhan, kita punya keinginan untuk hidup benar ya. Keinginan itu apa sih? Saya coba cari dari KBBS. Keinginan itu ingin yang harus diwujudkan ya. Jadi keinginan itu ingin yang harus jadi kenyataan, itu namanya keinginan ya. Jadi kalau kita ambil judul keinginan untuk hidup benar, nah jadi saudara, ingin yang kita wujudkan di dalam hidup kita untuk apa? Untuk hidup benar ya, untuk hidup benar. Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Nah benar itu saudara ya, kalau kita lihat sekali lagi dari Kamus Besar Indonesia, benar itu saudara sesuai apa adanya. Jadi benar itu sesuai apa adanya. Kemudian benar itu juga kalau di pengadilan ya, itu tidak berat sebelah, itu namanya benar ya. Kemudian benar itu juga kalau di dalam pekerjaan, orang yang benar bekerjanya dia dapat dipercaya ya. Jadi ada satu lagi, benar itu berarti lurus hatinya. Nah saudara ya, kita mau belajar pagi ini keinginan untuk hidup benar. Kita baca dulu, maaf, kita baca dulu Amsal pasal 4 ayat 23. Yuk kita baca Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Saya tunggu sampai semua dapat, semua ikut baca ya. Semua ikut baca Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayat 23. Saya tunggu sampai semua dapat, semua ikut baca ya. Ya. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca sama-sama. Semua ikut baca. Siap? Yuk, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, keinginan untuk hidup benar kita baca dari Amsal pasal 4 ayat 23. Kenapa? Karena yang pertama, saudara, untuk hidup benar itu selalu ada hubungan dengan hati. Ya. Seseorang mau hidup benar itu ada hubungannya dengan hatinya. Aneh ya, kalau dipikir mau hidup benar kok ada hubungan dengan hati. Nah saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan baca dulu dari Amsal pasal 4 ayat 23 ini dari terjemahan yang lain, dari bahasa Indonesia masa kini ya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan demikian. Pasal yang sama, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, jadi saudara, orang yang mau hidup benar, kenapa hubungannya dengan hati? Karena dari Amsal pasal 4 23 terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hati saudara dan hati saya itu menentukan jalan hidup kita. Ya, nanti kita akan lihat ya. Jadi menentukan jalan hidup kita. Kemudian dari terjemahan atau diterjemahkan dari firman Allah yang hidup, pasal yang sama, pasal 4 ayat 23 Amsal dikatakan yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi saudara, hati ya itu berhubungan dengan hidup benar karena itu dapat menentukan jalan hidup kita. Ya, kemudian dari firman Allah yang hidup, hati saudara mempengaruhi segala
sesuatu dalam hidupmu, atau dengan kata lain, hati ini mempengaruhi apa yang kita akan ambil. Keputusan hidup seperti apa yang saudara dan saya akan jalani. Ya, jadi seperti itu. Nah, saudara, itu kita lihat bahwa hidup benar selalu berhubungan dengan hati, karena hati itu ya bisa mempengaruhi hidup kita, juga hati itu yang menentukan jalan hidup kita. Nah, sekarang saudara, kita di bulan April baru saja memperingati Paskah kematian dan Paskah kebangkitan. Saudara, lewat Paskah atau kematian Tuhan Yesus di Golgota, atau dengan kata lewat salib, ya kita tahu salib kematian Tuhan Yesus itu bukan hanya menebus saudara dan saya yang Kristen, ya, karena Alkitab menulis bahwa kematian Tuhan Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Jadi penebusan itu untuk semua manusia. Nah, sekarang saudara, kita yang Kristen, ya sebut aja Kristen dah, gampang ya, supaya nggak bingung-bingung. Kita yang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, kita juga menerima sama, nggak ada bedanya. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang tidak kenal Tuhan Yesus, lewat salib mereka mendapat penebusan, pengampunan dosa, ya, diampuni dosanya, atau kita bisa katakan dibenarkan. Ya, jadi salib itu membenarkan hidup manusia. Nah, kemudian saudara, kita yang percaya Tuhan Yesus, kita juga dapat yang sama, dibenarkan. Karena firman Tuhan menulis, darah Tuhan Yesus menyucikan hidup manusia. Nah, jadi saudara, sekarang kita mau lihat bahwa kita sudah dibenarkan. Ya, siapa di sini yang sudah dibenarkan? Katakan. Loh, yang lain nggak dibenarkan lewat salib. Semua kita dibenarkan, saudara. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, salib itu menebus dosa, membenarkan semua manusia, atau dibenarkan. Yang jadi pertanyaan, saya mau tanya saudara, saudara dan saya sudah benar apa belum? Nah, iya kan? Kita belum benar, walaupun sudah dibenarkan. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya menerima pembenaran lewat karya salib Tuhan Yesus, saudara kita tidak langsung mati, ya. Kalau saudara dan saya langsung mati, masuk surga rame-rame. Tapi kita masih hidup. Makanya kan kita sudah belajar bahwa manusia dosa kita, karakter dosa kita, daging dosa kita, keinginan dosa kita, nafsu dosa kita itu masih terus bekerja di dalam hidup kita, masih terus membuat kita selalu jatuh bangun di mana? Dosa. Nah, jadi saudara, kenapa hidup benar selalu berhubungan dengan hati? Karena saudara, walaupun kita sudah dibenarkan, kita belum benar. Kita sedang dalam proses menuju kebenaran atau hidup benar. Makanya kita harus punya keinginan untuk hidup benar, ya. Jadi lewat salib saudara dibenarkan, saya dibenarkan, tapi kita belum benar. Kita sedang menuju ke sana. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa selalu berhubungan dengan hati, ya, hidup benar itu. Kita mau baca Matius 15 ayat 18, ya. Kita baca sama-sama Matius 15 ayat 18, ya. Matius 15 ayat 18. Saya tunggu sampai semua dapat, ikut baca, ya, ikut baca. Saudara jangan diam aja, ya, saudara jangan diam aja, saudara ikut baca. Saya harap saudara yang punya Alkitab tetap bawa Alkitab, buka Alkitab, kecuali matanya memang sudah nggak mampu baca Alkitab, ya. Kalau saudara masih bisa pakai kacamata, ya pakailah kacamata untuk baca Alkitab. Ya, Matius 15 ayat 18 sudah dapat semua? Yuk semua ikut baca, ya. Semua ikut baca. Yuk kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Yuk 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, saudara, kita lihat tadi kenapa untuk hidup benar
itu berhubungan dengan hati. Karena saudara, firman Tuhan menulis seperti ini, Tuhan Yesus ini yang ngomong, ya, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Bukan cuma perkataan, ya saudara, yang keluar dari mulut itu kan perkataan. Perbuatan saudara bukan keluar dari mulut, dari hati. Ya, kalau saudara baca terus apa yang najis, apa yang itu semua berasal dari hati. Nah, saudara, kita lihat ekspresi juga berasal dari hati. Kalau saudara marah, wajah saudara akan jadi seperti apa? Halo, suami marah, lihat wajahnya kayak apa? Senyum, cemberut. Istri marah, wajahnya kayak apa? Mencucul, iya kan? Nggak ada orang yang marah itu, saudara, dia punya wajah nggak terlihat. Makanya apa yang kita bisa lihat itu ekspresi dari dalam hidup kita. Ya, nah kita lihat bahwa Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, saudara, ketika kita tidak menjaga hati kita, ya, kita akan mudah terpengaruh. Ya, misalnya aja ada saudara temen yang ngomongnya yang nggak baik. Ya, misalnya menceritakan seseorang, sebetulnya cerita itu belum tentu betul. Ya, menceritakan seseorang, kamu tahu nggak? Itu si A gini. Itu pokoknya udahlah, saudara. Kita cerita, kita menjelekkan si A. Nah, kalau kita mendengar orang yang seperti itu, atau ada yang bercerita kepada kita seperti itu, saudara, ketika kita tidak jaga hati kita, ketika saudara tidak jaga hati saudara, saya tidak jaga hati saya, kita akan terpengaruh. Betul atau betul? Ya, gampang sekali saudara orang itu terpengaruh dengan perkataan. Ya, contoh aja, kalau saudara di depan itu ada orang, tadi di sana ada tabrakan, aduh kesian, jerijinya hilang kepelindes. Saudara, kalau saudara tidak jaga hati saudara, apa itu? Saudara akan tanggapi cerita bohongnya, ya kan? Saudara akan, masa sih ketabrak apa? Ketabrak sepeda, saudara. Kita akan terpengaruh. Jadi saudara, kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak mudah dipengaruhi. Ya, kita tidak mudah dipengaruhi oleh apapun yang bisa mempengaruhi hidup kita. Karena apa? Kita sudah dibenarkan, tapi kita belum benar. Kita sedang punya keinginan. Jadi saudara dan saya datang pagi ini, ada di ruangan gereja ini, kita mau punya kerinduan, keinginan untuk hidup benar. Nah, sekarang saudara, tadi contohnya supaya kita tidak mudah terpengaruh. Ada satu ayat yang ditulis. Yuk kita baca Keluaran 23. Keluaran pasal 23 ayatnya yang kedua. Ya. Keluaran 23 ayatnya yang kedua. Saya tunggu sampai semua dapat. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 23 ayatnya yang kedua. Alkitab ini luar biasa saudara. Semua yang ada di dunia ini sudah dicatat oleh firman Tuhan. Ya, kita sekarang baca Keluaran 23 ayat yang kedua. Dapat semua, kita baca sama-sama ya. Siap semua, ikut baca. Ya, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Siap, 2, 3. Janganlah kau turut-turut banyakkan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah kau turut-turut kebanyakan orang menegakkan hukum. Nah, saudara, tadi gambarannya apa yang keluar dari hati itu semua kita bisa lihat. Ya, kemudian contoh, jangan gampang terpengaruh. Makanya jaga hati ya supaya kita tidak terpengaruh. Nah, kemudian saudara, Keluaran 23 ayat 2 katakan janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Saudara, ketika kita tidak menjaga hati kita dengan baik, ya, kita akan terpengaruh. Kita akan ikut-ikutan.
Saudara, orang yang ikut-ikutan itu seru, saudara. Iya apa ya? Coba saudara lihat demo ini. Demo, yang jadi kepala demo, saudara, enggak semua orang yang demo. Iya kan? Yang jadi penggerak demo itu enggak semua yang demo. Satu, paling banyak 2-3 orang koordinir untuk membuat demo itu jadi seru. Ya, saudara, ketika mereka digerakkan, yang nggak ngerti apa-apa juga ikut, saudara, ikut. Makanya sekarang kita lihat demo itu di mana-mana cuma 1-2 orang yang menjadi penggerak. Nah, yang lain ini ikut-ikutan. Saudara, kita jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Berbuat dosa. Karena saudara dan saya sudah dibenarkan. Kita belum benar, kita sedang menuju hidup benar. Ya, jadi jangan ikut-ikutan apa? Berbuat dosa. Ya, berbuat dosa yang seperti apa? Banyak sekali di dunia ini dosa yang ditawarkan kepada kita, dosa yang bisa kita lakukan. Pokoknya tawaran-tawaran yang membuat kita bisa berdosa, berbuat salah, melanggar firman Tuhan. Jangan ikut. Mau, saudara, yang harus mau atau tidak itu saudara, ya. Kemudian juga janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum, ya, membelokkan kebenaran. Saudara, kalau ada yang ngajak saudara, ngajak saya untuk menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kalau saudara tahu, saudara ngerti itu enggak sesuai firman Tuhan, tolak. Ya, tolak. Jangan mau, saudara. Jangan mau. Karena apa? Karena itu menajiskan hidup kita. Ya, tadi ayat yang di Matius 15 ayat 18 dikatakan, ya, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi saudara, kalau kita tahu itu bisa membuat kita salah, membuat kita berdosa, membuat kita melanggar firman, jangan ikut. Siapapun orangnya, baik istri terhadap suami, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, teman di gereja, teman di luar, siapapun, kalau itu ngajak kita, jangan mau, saudara. Tolak. Saudara bisa menolaknya. Ya, saudara bisa berkata, enggak, aku enggak melok-melok, aku enggak ikut-ikut. Tapi gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai hati yang condong untuk berbuat salah. Kita masih punya karakter daging, karakter dosa, sifat dosa yang terus ingin membawa kita berbuat salah. Itu loh yang terjadi. Jadi ayo saudara, kalau kita tahu bahwa hidup benar itu berhubungan dengan hati. Yang keluar, terekspresi, semua berasal dari hati. Nggak ada orang mau nyolong, saudara, itu mendadak. Ya, biasanya dia cari tahu dulu. Ya, dia incer, oh ini rumah yang kita mau datangi, kita mau maling misalnya. Mereka survei, ya kan? Mereka menyelidiki. Orangnya kalau kerja pulang jam berapa, di rumah ada siapa aja, ya, terus seperti apa kondisinya. Itu saudara, itu akan disurvei. Kalau sudah matang baru dijalani. Saudara, jadi ayo jangan ikut-ikutan berbuat jahat. Ya, sekarang saudara, untuk hidup benar itu berasal dari hati atau berhubungan dengan hati. Yang kedua, saudara, untuk saudara dan saya bisa hidup benar, kita harus jaga hati kita dengan waspada. Ya, kalau tadi hidup benar itu ada hubungannya dengan hati. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati kita itu yang keluar. Ya, itu yang menyatakan siapa kita. Nah, sekarang yang kedua, keinginan untuk hidup benar, maka saudara dan saya harus jaga hati. Hati harus dijaga dengan waspada.
Ya, saudara, hati harus dijaga dengan waspada. Nah, sekarang saya baca tadi dari Amsal pasal 4 ayat 23 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya. Kenapa hati harus dijaga? A. Hati menentukan jalan hidupmu. Dari bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan gini: jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya, jadi saudara, yang kedua, kita ingin hidup benar, kita harus menjaga hidup kita, hati kita dengan waspada. Ya, jaga itu saudara, orang yang jaga itu nggak tidur. Orang yang jaga itu dia bangun. Ya, orang yang jaga itu juga siap siaga. Dan orang yang jaga itu waspada. Ya, saudara, waspada. Nah, jadi jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena hati kita menentukan jalan hidup kita. Saudara, hati saudara menentukan jalan hidup saudara. Hati saya menentukan jalan hidup saya. Kemana kita mau? Itu yang nentuin hati. Ini contoh yang paling umum, yang paling gampang, dan yang mudah kita pahami. Yang nggak usah macam-macam ngomong. Saudara, kita mau lihat menentukan jalan hidup kita. Ya, jadi hati menentukan jalan hidup. Kita mau ke surga atau mau ke neraka? Jalan kita, kan kita yang nentuin, ya kan? Orang lain nggak bisa nentuin. Orang lain nggak bisa saudara paksa saudara harus begini, nggak bisa. Nah, sekarang contoh yang gampang, hati menentukan jalan hidup kita. Ya, jam ke gereja, jam kebaktian. Kita bisa pilih pergi atau tidak. Iya apa ya? Ya. Ini contoh yang paling umum dah, yang gampang. Nggak usah yang lain-lain, nanti yang lain-lain tambah membuat saudara mungkin kok gitu ya. Ini yang umum aja. Jam ke gereja, jam kebaktian. Kita mau datang atau tidak itu tergantung hati. Iya kan? Hati kita yang menentukan. Kalau kita mau pergi, ya kita akan pergi ke gereja. Ya, kalau kita nggak mau pergi, ya kita nggak akan pergi ke gereja. Jadi hati itu menentukan. Nah, makanya kita tahu hidup ini adalah pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Itu dari hati. Saudara mau berbuat apa? Itu dari hati. Ya. Saudara mau pakai baju apa tadi sebelum ke gereja? Itu dari hati saudara. Iya kan, hati memerintahkan mata lihat pakai baju apa ya hari ini. Nah, udah itu perintahkan tangan ambil. Kalau sudah halus sudah usah disetrika. Kalau belum halus, saudara pergi ke meja setrika kan, tancapin setrika supaya licin kelihatan. Iya kan? Nah, itu loh. Itu semua dari hati. Jadi hati menentukan jalan hidup kita. Kita mau ke gereja atau tidak ke gereja, itu hati kita. Kalau saudara masih ingat, ya, ketika saya sampaikan firman Tuhan di hari Pentakosta, ya, hari Pentakosta, puncak daripada hari Pentakosta itu bukan ketuangan Roh Kudusnya, tapi kita lihat janji di hari Pentakosta, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk apa? Menjemput saudara dan saya. Ya kan? Menjemput kita. Nah, yang dijemput orang yang seperti orang yang siap, orang yang jadi miliknya, orang yang mau. Saya sudah kasih gambaran, ketika saudara tidak mau dijemput oleh Tuhan, maka rumah saudara tidak akan pernah dibereskan sama Tuhan di sorga. Ya, ingat ya, rumah kita tidak akan pernah dibangun oleh Tuhan kalau saudara saya tidak mau tinggal di sorga. Nah, jadi saudara, hati itu menentukan jalan hidupmu. Kita mau kemana? Ya saudara. Sekarang yang kedua, kenapa hati harus dijaga? Dari firman Allah yang hidup dikatakan,
Demikian, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Nah, saudara, kita lihat kalau tadi, kenapa kita harus jaga? Karena menentukan jalan hidup kita. Ya, saudara mau pilih kemana? Contohnya jam waktu ke gereja, kita mau ke gereja apa enggak? Ya kan, itu saudara yang tentukan. Kemudian hati mempengaruhi semua kehidupan kita, aspek kehidupan kita, seluruh kehidupan kita. Nah sekarang saudara, saya mau kasih contoh yang sering kali kita dengar, sering kali kita pelajari. Tapi ya saudara, ini merupakan peringatan buat kita ya. Hati mempengaruhi semua kehidupan kita. Kita mau buka Kejadian pasal 4. Yuk, buka Kejadian pasal 4. Ini cerita soal apa? Halo? Belum. Guru sekolah minggu gak ada yang jawab, anak sekolah minggu, emaknya sekolah minggu pun gak ada yang jawab. Cerita soal Kain dan Habil. Yuk kita buka Kejadian pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Ini contoh hati menentukan semua kehidupan kita ya, seluruh hidup kita itu ditentukan oleh hati kita ya. Yuk, sudah dapat semua? Halo? Ikut baca ya, jangan diam aja. Yuk kita baca ayat 6 dan ayat 7 pasal 4 Kejadian 2, 3. Firman Tuhan, mengapa hatimu panas dan mukamu murah? Apakah kamu tidak akan sedih jika kau berbuat baik? Tapi jika kau tidak berbuat baik, dosa sedang mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. nah saudara, hati menentukan semua kehidupan kita ya. Aspek kehidupan kita, pokoknya yang ada di dalam hidup kita ini semua ditentukan oleh hati. Ya, sekarang kita lihat contoh. Ini contoh kan kisah yang berulang kali, yang bolak-balik kita dengar. Ya, Kain Habil, kita tahu mereka mempersembahkan korban bersama-sama di hari yang sama, di jam yang sama. Cuma beda persembahannya. Kain mempersembahkan hasil, sedangkan Habil mempersembahkan binatang atau ternak, domba ya. Nah kita lihat ketika mereka sudah mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan, korban Kain tidak diterima, korban Habil diterima, menyenangkan hati Tuhan. Nah ketika Kain melihat korbannya tidak diterima oleh Tuhan, dikatakan, kenapa hatimu panas dan mukamu murah? Ya, lalu ayat yang ke-7, kamu harus menguasai ya atau mengatasi hati yang panas itu, sebab kalau tidak dosa ngintip. Dosa ngintip. Ngintip untuk apa? Untuk membuat Kain jatuh, untuk membuat Kain berdosa, untuk membuat Kain melakukan dosa. Nah, saudara, kita lihat dari ayat ini dikatakan hati menentukan seluruh kehidupan kita ya. Tadi kita sudah baca pasal 4 ayat 23 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Lalu saudara, kalau kita lihat contoh Kain, ketika korbannya tidak diterima, hatinya panas. Yang pertama apanya? Hati. Hatinya panas, hatinya marah, hatinya jengkel, hatinya tidak senang ya, geram, kenapa korbanku tidak diterima. Jadi kita lihat hati, nggak langsung Kain pukul Habil, enggak, hatinya dulu, hatinya panas. Lalu saudara berlanjut, hati yang panas membuat muka murah, wajahnya ditekuk. Seperti tadi saya tanya saudara, kalau istrimu lagi tidak senang hatinya,
kelihatan dari wajahnya. Kalau suamimu lagi tidak senang hatinya, kelihatan dari wajahnya. Kalau anakmu lagi tidak senang hatinya, kelihatan dari wajahnya. Kalau orang tuamu tidak senang hatinya, kelihatan dari wajahnya. Temanmu siapapun, ketika hatinya sedang tidak beres, wajahnya akan kelihatan. Ekspresinya itu nampak jelas. Nah, kita lihat Kain, hatinya panas. Sesudah hatinya panas, mukanya muram. Tuhan tahu. Makanya Tuhan datang sama Kain, in atau kakak. Dan namanya Kain mau dipanggil apa ya kan? In atau kakak atau Kain. Jangan salah aja, Kain jadi lain ya kan? Ya. Nah, saudara, kita lihat Tuhan ngomong, hei Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Ya, kamu harus menguasai hati yang panas supaya wajahmu bisa berseri. Kenapa? Karena dosa mengintip. Tadi kita sudah ngaku kita sudah dibenarkan, tapi belum benar. Dosa ngintip. Ya, kamu harus menguasainya. Kalau tidak menguasainya, kamu akan jatuh. Kamu akan dikuasai oleh dosa. Nah, saudara, jadi kalau hati yang panas itu membuat muka muram, jadi janganlah memiliki hati yang panas, saudara. Orang yang mukanya muram itu dia akan membuat ya wajah yang muram itu, saudara, membuat kerutan di wajah saudara itu saraf itu dikerahkan ya untuk membuat wajah ini jadi muram. Makanya orang yang suka marah cepat tuwek. Kenapa? Karena bolak-balik ini loh. Dia punya otot, dia punya pokoknya semua dikerahkan untuk jadi geram gitu. Coba saudara senyum, saudara. Enggak usah gerahkan ini loh otot yang ada di wajah. Saudara senyum, ayo senyum. 1, 2, 3 senyum. Loh, ada yang cemberut. Ayo 1, 2, 3 senyum. Nah, kan saudara nggak perlu mengerahkan wajah saudara untuk jadi orang yang kelihatannya sadis, ngeri, menyeramkan. Kita lihat, Tuhan sudah ngomong seperti itu, mukanya muram, tidak bisa berseri. Ayat yang ke-8, yuk kita maju ya. Kita maju, yuk. Ayat yang ke-8, langsung ya. Itu kan tadi saudara tidak tutup pasal 4, Kejadian ayat yang ke-8. Yuk kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Kata Kain, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, kita lihat saudara, kenapa kita harus jaga hati, ya, menentukan jalan hidup kita. Kenapa kita harus jaga hati dengan waspada? Karena itu seluruh aspek hidup kita ditentukan oleh hati. Ya, seluruh kehidupan kita ditentukan oleh hati. Nah, Kain sudah diperingati oleh Tuhan. Kain, kamu harus menguasai hatimu yang panas supaya mukamu tidak muram, mukamu bisa berseri, dan dosa yang mengintip kamu tidak berkuasa atas kamu. Tapi kita lihat karena Kain tidak menjaga hatinya, walaupun Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah peringatin, saudara, Kain tetap tidak bisa menguasai hatinya, dan akhirnya dia menjadi pembunuh pertama di dunia. Pembunuh pertama di dunia karena hati. Saudara, kita harus jaga, ya, jaga hatimu, jaga hatiku. Dunia ini menawarkan semua yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, nggak ada yang ditawarin nama dunia ini yang membuat kita dekat sama Tuhan. Semua yang ditawarkan oleh dunia menyeret kita, menarik kita, mempengaruhi kita untuk jauh terus menjauh dari Tuhan sampai kita lupa. Ya, jadi ayo saudara, untuk hidup benar yang kedua kita harus jaga hati dengan waspada. Nah, sekarang yang ketiga, keinginan hidup benar. Selain itu berhubungan dengan hati harus dijaga dengan benar-benar waspada, ya saudara, jangan lengah.
Pokoknya jangan lengah saudara. Yang ketiga, supaya saudara dan saya punya hidup yang benar, cuma bisa datang kepada Tuhan Yesus. Yuk kita baca ayatnya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Datang kepada Tuhan Yesus. Cuma itu caranya saudara, tidak ada cara lain. Ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Saya tunggu sampai dapat semua, kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Sudah dapat? Semua ikut baca. Ya, semua ikut baca. Yuk siap, kita baca sama-sama. 2, 3. Kata Yesus, nah saudara, kalau kita punya keinginan untuk hidup benar, saudara nggak bisa datang kemana-mana. Ya, saudara nggak bisa datang ke siapa, nggak bisa. Datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan jelas berkata, akulah jalan. Jalannya ini loh. Untuk hidup benar harus melewati jalan yang benar, saudara. Iya. Kalau saudara di jalan yang tidak benar, nggak mungkin saudara akan mencapai hidup yang benar, karena jalannya sudah salah. Ya, jadi untuk hidup benar datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan. Aku berarti jalan di jalan yang Tuhan berikan. Kemudian jalan itu dikatakan jalan kebenaran. Tuhan Yesus nggak pernah memberi jalan yang nggak benar. Ya, Tuhan Yesus memberikan jalan kebenaran. Jalan itu jalan kebenaran. Kalau kita baca lagi, untuk apa? Untuk menuju kepada hidup. Halo, saudara mau hidup benar, kita harus ingat itu berasal dari hati kita, mempengaruhi atau hati, ya, pusatnya ini. Kemudian hatinya harus dijaga. Nah, supaya kita memiliki hidup yang benar, selain kita tahu itu dari hati, seluruh hidup kita terpengaruh dari hati, kita harus jaga dengan baik-baik, dengan waspada, dengan benar. Maka tidak ada cara lain, saudara harus datang pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Dia itulah jalan, dialah kehidupan kekal, supaya apa? Kita mencapai tujuan akhir kita, yaitu rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 3. Rumah Bapa di mana saudara dan saya juga diberikan rumah di tempatnya itu, di tempatnya Bapa. Jadi saudara, kita nggak bisa kalau kita nggak mau datang pada Tuhan Yesus, nggak bisa. Ya, nah saya ingin ajak saudara baca ada satu ayat lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayatnya ke-21. Jadi kita kalau mau memiliki hidup yang benar, ya saudara harus datang pada alamat yang benar. Sekarang kita baca 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Semua ikut baca lagi ya, semua ikut baca lagi. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama ya. Siap? Yuk kita baca sama-sama ayat 21. 2, 3. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. nah, saudara, kita tadi sudah lihat Yohanes 14 ayat 6. Dialah jalan yang benar menuju kepada hidup. Saudara, kita ingin hidup kita benar, memiliki kebenaran di dalam hidup ini, maka saudara juga harus datang pada jalan yang benar itu, yang membawa kita kepada kehidupan. Nah,
Siapa dia? Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus untuk menjadi jalan, ya, yang benar sampai kepada kehidupan. Dia sudah lewati jalan itu, jalan yang diberikan oleh Bapa, jalan yang ditentukan oleh Bapa. Ketika dia diutus ke dunia, dia sudah tahu bahwa jalan yang harus dia lewati, jalan yang ditentukan oleh Bapa. Dan jalan itu adalah jalan apa? Jalan yang benar, jalan ketaatan. Sampai dia mati di kayu salib, dan dialah menjadi sumber keselamatan. Jadi kita lihat, saudara, Tuhan Yesus sudah jalani jalan itu, saudara. Dan jalan yang ditentukan Bapa. Lewat apa? Penderitaan, toh? Ya kan? Jalannya jalan penderitaan. Makanya Tuhan Yesus sebelum disalib, doa terakhir di bukit di taman Getsemani itu, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini, ya, penderitaan yang harus aku lalui, yang harus aku jalani, kalau boleh, kalau bisa. Tapi dia bilang biar kehendak Bapa yang jadi. Makanya dia jalani itu, ya, dia taat sampai kepada kehidupan. Saudara, kita lihat, kita harus mentaatinya. Bagian akhir dari ayat ini dikatakan, karena dia meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, tadi saya sudah katakan, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk kita bisa hidup benar datang bersama Tuhan Yesus. Nah, sekarang saudara, saya ingin ajak saudara baca lagi ayat yang lain. Ya, harus berada di jalan yang benar untuk kehidupan. Jadi tidak ada cara lain. Kita harus ada di jalan yang benar. Ya, kalau kita punya jalan salah, kita tidak akan mencapai hidup yang benar. Nah, sekarang 2 Petrus pasal 3. Yuk, kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dan 14. 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dan 14. Yuk, saya tunggu sampai dapat semua. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 2 Petrus ya, saudara, 2 Petrus, bukan 1 Petrus ya. Sebab ada 1 Petrus, ada 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Dapat semua? Kita baca sama-sama ya. Semua ikut baca, yuk. 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapat berbakat dan tak menolak di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, saudara, kita lihat jalan itu adalah jalan yang benar menuju kepada hidup. Dan saudara, 2 Petrus 3 katakan, kalau kita mencapai hidup itu, ya, berarti kita mencapai rumah Bapa. Kalau di dalam ayat ini dikatakan langit baru, bumi baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, lalu ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi saudara, kita ini sedang menuju, saudara dan saya sedang menuju kepada jalan yang sedang diberikan kepada kita atau yang sedang kita lalui untuk kita mencapai hidup benar, ya. Nah, saudara, kenapa? Karena saudara, ternyata rumah Bapa, sorga, langit baru, bumi baru, itu tempatnya kebenaran. Ya, kalau kita baca ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Orang
tinggal di sorga. Halo, termasuk saya. Kalau kita tidak hidup benar, standarnya ingat ya saudara, ini standar sorga, bukan standar dunia, bukan standar gereja, ya. Jadi kalau kita mau hidup di sorga, tinggal di langit baru bumi baru, itu harus ada di dalam kehidupan yang benar. Makanya di dalam ayat yang ke-14, berusahalah supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Di mana? Di hadapan Tuhan. Halo, saudara dan saya mau hidup benar, kita harus berjuang. Berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa, ya saudara, jadi orang munafik di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia saudara bisa munafik. Di hadapan saya saudara bisa munafik. Di hadapan suami istri saudara bisa munafik. Di hadapan orang tua anak bisa munafik. Di hadapan anak orang tua bisa munafik. Di hadapan teman bisa munafik. Siapa saja kita bisa hidup munafik, tapi ketika kita menghadap Tuhan, di hadapan Tuhan, tidak bisa kita menutupi keadaan kita. Kan ada di dalam Mazmur berapa itu? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Ke langit yang paling tinggi Engkau ada di sana. Ke kuburan dunia orang mati Engkau ada di sana. Masuk ke dalam laut, Tuhan ada di sana. Mau naik gunung yang paling tinggi, Mount Everest sana, yang gak ada orang tinggal di sana. Saudara mau sembunyi, Tuhan ada di sana. Saudara. Jadi saudara, kita lihat, kita harus berusaha, ya berusaha. Seperti saya katakan, kalau kita tidak mau tinggal di sorga, ya tidak mau dijemput oleh Tuhan Yesus, tinggal di rumah Bapa. Saudara punya rumah tidak akan diselesaikan, saya punya rumah tidak akan diselesaikan. Tapi kalau kita mau tinggal di sorga, dijemput oleh Tuhan Yesus, caranya ya apa? Ya harus hidup sesuai standarnya sorga. Nah ini juga sama. Kalau kita mau sampai ke langit bumi baru terdapat kebenaran, saudara dan saya juga harus hidup sesuai dengan standar sorga. Berusaha, ya berusaha. Orang yang berusaha itu tidak kenal lelah. Kalau saudara berusaha untuk pekerjaannya, saudara tidak kenal lelah. Itu untuk perkara dunia, itu untuk perkara jasmani. Yang sekolah hari-hari ini sedang ulangan-ulangan, berusaha belajar. Ya, yang sudah ujian boleh, sudah merdeka tinggal selesaikan, ya kan? Tapi yang masih ulangan berusaha belajar. Supaya bisa mengerjakan soal besok kalau dibagi. Ya, soalnya apa? Kita sudah belajar, kita bisa. Jadi kita lihat saudara, kita harus berusaha, ya. Jangan sia-siakan kesempatan. Saudara ingat, kita sudah belajar, saudara sudah paham betul. Kesempatan itu cuma ada di lubang hidup kita ini. Di lubang hidup kita ini, kesempatannya itu cuma di lubang hidup. Kok iso iyo naik wewe sudah ambekan, saudara sudah nggak nafas, sudah berhenti nafasnya, sudah nggak ada kesempatan. Tapi ketika hidup kita masih, itulah kesempatan saudara untuk berubah, kesempatan saya untuk berubah, ya. Nah sekarang ada satu ayat lagi yang saya ingin ajak saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3. Yuk. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3. Ayo, saya tunggu sampai semua dapat. 1 Petrus pasalnya yang keempat, tadi 2, mundur lagi. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat 2 dan ayat 3. Dapat ya semua, karena tadi kita di Petrus, sekarang kita tinggal baca ayat 2 dan 3 dari 1 Petrus pasal 4. Siap semua? Yuk kita baca 2, 3. Supaya yang bisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak
tadi kan kita harus berusaha supaya kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah, ya, berusaha di mana di waktu yang ada, di sisa umur hidup kita, di nafas hidup kita, di kesempatan yang ada, kita harus berusaha. Ya, dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tadi kita sudah tahu, kita sudah dibenarkan, tapi kita belum benar. Ya, kita sudah ditebus, tapi kita belum benar. Cuma kita diberi kesempatan untuk jadi benar. Jadi itu harus diusahakan, harus berjuang. Nah, ayat yang ketiga itu dari 1 Petrus pasal 4, ya, karena jangan menuruti keinginan manusia tapi menuruti kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sudah banyak waktu, sudah banyak yang kita buat hidup seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, Pak ya. Halo. Lebih banyak mana saudara dan saya hidup menurut kehendak Tuhan atau hidup melakukan kehendak Tuhan atau hidup melakukan kehendak dunia? Kalau kita mau jujur, mana yang lebih banyak? Melakukan kehendak Tuhan atau kehendak dunia? Jujur ya, kita mau berubah, saudara-saudara harus mau. Ya, nah kita lihat sudah banyak waktu kita menggunakan cara hidup orang-orang yang tidak kenal Allah. Ya, kemudian dikatakan hidupnya itu apa? Hidup dalam hawa nafsu, keinginan itu macam-macam, ya kan? Keinginan pokoknya yang saudara ingin yang ada di dunia saudara jalani itu, saudara jalani terus dalam kemabukan. Mabuk apa? Ya mabuk perkara-perkara dunia, pesta pora, ya saudara pesta pora. Kuliner terus, bukan nggak boleh kuliner. Saudara mau kuliner silakan sampai jebol bertemu, nggak apa-apa. Tapi ya itu akibatnya saudara harus tahu, ya kan. Kemudian dikatakan perjamuan minum, ya, makan minum, lalu penyembahan berhala. Berhala kita tahu bukan cuma berupa patung, ya kan, bukan cuma berupa bentuk yang bisa kita sembah. Segala sesuatu yang mengambil tempatnya Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup saya, itu berhala. Ya, jadi kita harus tahu itu. Apapun yang ada di dalam hidup kita, ketika itu mengambil tempatnya Tuhan, itu berhala. Ya. Nah, lalu saudara kita lihat, kalau Tuhan mau saudara dan saya hidup berjuang untuk menjadi benar, ayo saudara berjuang. Ya, ada satu catatan yang saya tidak tulis. Saudara boleh dengar ini. Ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melanggar firman Tuhan, dan itu kita anggap tidak apa-apa. Ingat saudara, ketika saudara berbuat salah, berbuat yang tidak benar, yang melanggar firman Tuhan, dan kita merasa tidak apa-apa, lama-kelamaan itu akan jadi kebenaran buat saudara. Lama-kelamaan itu akan jadi kebenaran buat kita. Kenapa? Karena kita rasa tidak apa-apa. Iya Pak ya. Ketika saudara berbohong, saudara bilang tidak apa-apa. Ketika saudara berbohong lagi di hari yang akan datang, saudara anggap itu benar. Kenapa? Karena tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya Pak ya. Ayo saudara, kita ini sudah dibenarkan, tapi kita belum hidup benar. Jadi ayolah, kita datang pada Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Keinginan untuk hidup benar. Ya saudara, kita harus berjuang. Sebab langit baru, bumi baru, itu tempat kebenaran. Saudara harus buang segala hidup ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keinginan melakukan kehendak daging, ya kita mau berusaha sama-sama ingin hidup menyenangkan hati Tuhan.
yang bisa saudara lakukan. Mumpung, kita pakai istilah mumpung masih ada kesempatan. Ya, jadi ayo saudara, kita datang pagi ini, kita belajar firman Tuhan, kita berubah supaya kita benar-benar jadi benar. Tuhan berkati.